Halo sahabat, jumpa lagi di channel ini ya. Kabar baik ya untuk kita semuanya. By the way, anyway, Busway, di sisi video kali ini, aku mau nanya kalian nih, hal apa saja yang menurut kalian paling menyedihkan dalam hidup? Ayo gabung di channel ini dan tulis komentar nanti ya, dan pendapat atau cerita kalian yang pernah kalian alami dalam kehidupan sahabat semuanya ya. Kita kupas satu-satu ya. Yang baru menemukan channel ini, yang baru bergabung, silahkan boleh like dulu, subscribe, komen, dan share juga video ini agar manfaat untuk yang lainnya juga ya. Oke, terima kasih sudah bergabung, selamat menonton, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya videonya ya. Oke, video yang aku bahas di kesempatan kali ini tidak akan panjang lebar seperti biasanya ya, cukup simple ya, jadi padat dan berisi, yang tentunya aku ambil beberapa poin penting yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Saat ini mungkin banyak yang sekali yang sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mengalami hal-hal yang menyedihkan, juga hal-hal yang paling memberikan trauma dalam hidup kita, dan sesuatu hal yang berat yang kita mau nggak mau harus terima ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap berpikir positif, dan juga ambil hikmah dari pelajaran yang kita alami. Oke? Kita simak videonya, kita bahas bareng-bareng. Stay tune ya. Yuk, cerita-cerita di sesi kali ini. Dalam menjalani kehidupan, kalian pastinya menjumpai suka dan duka secara bergantian begitu ya. Nah, kita tidak mungkin ada dalam satu situasi yang sama secara terus-menerus ya. Jadi ada waktu untuk berduka dan ada pula untuk bersenang-senang biasanya begitu ya. Nah, beberapa hal atau cerita dalam hidup yang aku kumpulkan untuk kita bahas di video kali ini apa aja? Nah, baik sobat, simak dan tonton videonya sampai selesai. Oke, stay tune. Baik, situasi paling menyedihkan dalam hidup yang aku rangkum ini, ada beberapa hal yang aku akan sampaikan ya. Beberapa situasi paling menyedihkan dalam hidup. Mari kita mulai. Oke, dalam menjalani kehidupan, kita sudah pasti ya, sudah tentu menjumpai suka dan duka secara bergantian. Kita tidak mungkin dong ada dalam satu situasi yang sama secara terus-menerus ya. Yang pertama apa? Jadi yang pertama yang aku rangkum adalah patah hati. Siapa yang sedang patah hati atau pernah patah hati, bahkan berkali-kali patah hati, sabar ya. Oke, patah hati atau putus cinta memang sangat menyakitkan. Ini akan menjadi momen di mana kita akan banyak merenung ya, dan melakukan introspeksi diri. Segera bangkit dan temukan kebahagiaan kita dalam kehidupan ini. Memang ya, broken heart itu terkadang membuat kita susah move on begitu ya. Meski ingin melupakan orang yang kita cintai, tapi kenangan dan hal-hal indah yang kita pernah alami susah kita hapus dari memori kita. Butuh waktu lama dan proses yang sungguh membutuhkan yang namanya kesabaran. Jadi tidak bisa dalam beberapa bulan saja sembuh begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah pengkhianatan. Jadi salah satu hal paling menyakitkan di dunia ini adalah pengkhianatan. Tidak ada seseorang pun yang suka dikhianati ya, bener kan? Momen ini akan menjadi momen yang sangat pahit dan dapat meninggalkan bekas luka yang dalam di hati kita tentunya. Ya nggak? Bener ya? Nah, semua kebaikan yang kita berikan kepada seorang atau orang lain yang kita kenal, nah biasanya ada yang membalas dengan kejahatan gitu ya. Sudah yang sering terjadi di kehidupan seperti itu ya. Jadi sering ada kebaikan dibalas dengan kejahatan begitu. Kemudian lagi apa? Nah, anak kita berbohong pada kita. Jadi bagi orang tua, anak adalah harta yang paling mahal di dunia ini, benar nggak ya? Tentunya kita pasti sangat mencintai anak-anak kita, bukan? Nah, jika anak berbohong pada kita, maka kita akan menjadi begitu sakit hati dan terluka ya. Kok bisa setega ini dengan orang tua ya? Hal ini menjadi seakan tidak ada yang lebih sakit daripada hal lain ya. Kemudian yang aku rangkum lagi, kehilangan orang yang kita cintai. Nah, ini poin yang paling krusial ya. Jadi kehilangan orang yang kita cintai juga merupakan salah satu momen yang paling menyakitkan dalam hidup. Bener nggak? Bener. Baik kehilangan untuk selamanya atau hanya sementara. Nah, mengalami situasi perpisahan memang berat dan begitu menyakitkan ya guys. Jadi hal ini juga menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam tentunya. Nah, perlu waktu yang tidak sebentar ya untuk berusaha menerima, mengikhlaskan, dan menyembuhkan dari perasaan sedih karena kehilangan tadi ya. Kemudian apa lagi? Gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, coba kita ingat pelan-pelan ya, kapan terakhir kita mengalami kegagalan. Apa kegagalan terbesar kita?
sebetulnya berapa lama sih dan berapa banyak pelajaran yang kita dapat dari kegagalan tersebut? Kalau kita pikirkan, kalau kita bandingkan dengan pengalaman berhasil, seberapa banyak kita belajar darinya? Mengapa sih kita menghabiskan lebih banyak waktu memutar scan demi scan, skenario demi skenario adegan, akhirnya kita gagal dibandingkan momen kesuksesan kita? Bagaimana Tuhan memberikan kita petunjuk menghadapi kegagalan? Coba. Nah, yang paling penting apa? Kita harus memahami kegagalan ya guys. Jadi pengalaman gagal menciptakan perasaan yang tidak nyaman, sudah pasti ya. Hukum alam. Nah, beberapa perasaan yang seringkali muncul adalah rasa kecewa, tidak mampu, marah, menyesal, tetapi juga rasa malunya itu luar biasa ya. Jadi rasa gagal juga memicu trauma, stres, dan ketakutan yang mendalam yang tidak kita sadari sehingga tanpa sengaja merusak upaya-upaya usaha-usaha kita yang pernah kita lakukan. Benar nggak? Nah, itu dia guys, beberapa hal yang paling menyedihkan dalam hidup yang aku bisa share ke kalian semua pada sesi video kali ini. Nah, kalau menurut kalian apa aja nih? Jangan lupa share ya, dan tulis di kolom komentar, nanti aku lihat satu-satu ya. Next, kita bahas apa lagi ya sobat? Nah, kemudian nanti kita akan bahas beberapa hal penting lagi tentang kehidupan yang bisa kita jadi pelajaran di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mari jadikan pengalaman hidup kita sebagai pelajaran hidup yang berharga. Ya, tetap semangat dan tetap stay tune di channel Ruang Cerita dan Motivasi. See you on the next video ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.